Baik, selamat datang kembali pada mata kuliah Perkembangan Manusia atau Perkembangan Peserta Didik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral manusia ya. Baik, sebelum kita beranjak pada materi, saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir atau menjawab pertanyaan ini ya. Bagaimana kita belajar menilai apa yang benar dan salah secara moral? Ya, jadi coba kalian diingat-ingat kembali bagaimana atau apa tolak ukur yang kalian gunakan ketika menilai sesuatu itu benar atau salah secara moral. Kemudian yang kedua, apakah moral kita berubah seiring berjalannya waktu? Nah, di sini pertanyaannya apakah ada perubahan ya dari waktu ke waktu bagaimana kita memandang suatu peristiwa atau suatu kejadian? Dan jika ada perubahan, bagaimana moral kita berubah? Oke, nah pertanyaan ini akan kemudian kita bisa jawab setelah saya menjelaskan tentang beberapa teori-teori perkembangan moral pada manusia. Oke. Nah, di awal saya akan menjelaskan tentang apa sih artinya moralitas gitu ya. Berasal dari kata moralis yang artinya adat istiadat, sikap, atau pola perilaku yang menyesuaikan dengan kelompok. Nah, kita sering mendengar apa itu adat istiadat, kemudian sikap, dan pola-pola perilaku yang memang diyakini benar, ya, diyakini benar oleh sekelompok orang tertentu atau sekelompok manusia, komunitas, atau desa, atau negara, gitu ya. Katakanlah kita di Indonesia, tentu hal-hal yang kita anggap benar atau sesuai dengan norma-norma kita itu berbeda dengan negara lain di Singapura, di Amerika, atau di Eropa dan lain sebagainya. Ya, jadi moral di sini adalah satu perilaku yang menyesuaikan dengan kelompok atau di mana kita berada, gitu ya. Kemudian bermoral atau tidaknya seseorang biasanya dilihat dari seberapa jauh perilaku mereka sesuai dengan standar atau norma di dalam kelompok. Sehingga ketika kita melihat atau menilai suatu peristiwa atau kejadian, tentu kita menjadikan norma kelompok atau norma atau adat istiadat yang ada di sekeliling kita itu sebagai tolak ukurnya. Ya, jadi kita menganggap oh perilaku ini baik, perilaku ini tidak baik itu karena di daerah saya normanya begini. Atau karena di daerah A atau di daerah X normanya begini. Sehingga ketika terjadi atau dilakukan suatu perilaku tertentu yang tidak sesuai dengan adat atau norma di sana, maka itu dianggap salah. Ya, jadi sebelum kita membahas tentang perkembangan moral, kita harus tahu dulu apa itu moral. Jadi moral itu sebenarnya adalah suatu pandangan ya, satu sudut pandang baik atau buruknya suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Nah, perkembangan moral itu dibahas oleh beberapa tokoh. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan moral oleh dua tokoh, yaitu pertama dari Piaget, kemudian yang kedua dari Lawrence Kohlberg. Ya. Nah, menurut Piaget yang pertama, menurut Piaget, anak berpikir dengan 3 cara yang berbeda tentang moral. Anak atau manusia ya, karena Piaget lebih menekankan pada anak sebenarnya di sini. Tapi pada umumnya kita berpikir dengan 3 cara yang berbeda tentang moral. Yang pertama adalah primoral, yaitu di mana di usia kita 0 sampai 5 tahun, itu disebut stage atau tahapan primoral, di mana di sini pemahaman moral belum berkembang. Minim sekali pemahaman mengenai aturan-aturan, perilaku diatur di luar diri anak. Jadi menurut Piaget, di usia 0 sampai 5 tahun, anak itu belum punya pandangan terhadap moral atau pertimbangan moral itu belum punya. Jadi bagaimana dia bersikap, berperilaku itu lebih banyak ditentukan oleh atau dipengaruhi oleh hal-hal di luar dirinya, yaitu orang tuanya atau temannya atau keluarganya dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian tahapan berikutnya disebut dengan heteronomous morality, yaitu usia 4 atau 5 tahun sampai dengan usia 7 tahun. Di sini aturan dipandang sebagai unsur yang tidak bisa berubah dan ada di luar kendali manusia. Pelanggaran terhadap satu aturan serta-merta akan berdampak pada perolehan hukuman. Nah, di sini anak sudah mulai memahami bahwa ada suatu aturan yang memang dia harus patuhi, dan kemudian ketika dia tidak patuhi, maka akan berdampak buruk terhadap dirinya, yaitu diperolehnya hukuman. Ya. Jadi anak di sini mulai bisa berpikir apakah saya mau berbohong yang kemudian akhirnya saya tidak mendapat hukuman, atau saya jujur aja,
saya berbuat salah, tapi konsekuensinya saya dapat hukuman seperti itu. Jadi anak di sini sudah mulai bisa tahu bahwa adanya aturan yang dibuat baik itu dari orang tuanya atau dari sekolahnya atau orang-orang di sekelilingnya, itu jika tidak dipatuhi akan berdampak pada perolehan hukuman terhadap dirinya, gitu ya. Kemudian tahapan yang terakhir, nah tahapan selanjutnya adalah autonomous morality, yaitu dari usia 10 tahun ke atas. Di sini anak mulai menyadari bahwa aturan-aturan dan hukuman dibuat oleh manusia dan dapat berubah. Sehingga dalam menilai sebuah peristiwa, seseorang harus mempertimbangkan intensi atau niat dari pelaku dan juga akibat dari perbuatan tersebut, ya. Hukuman tidak secara otomatis diberikan, ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan. Nah, di usia 10 tahun ke atas ini, anak kan tadi sudah menyadari bahwa jika saya berbuat salah, maka saya akan mendapat hukuman. Namun, di tahapan ini, dia sudah menyadari bahwa walaupun saya berbuat salah, tidak serta-merta saya mendapat hukuman. Karena ada faktor-faktor lain yang mungkin bisa dijadikan juga pertimbangan untuk dia mendapat hukuman atau tidak. Ya, jadi misalnya, katakan, dia misalnya dia berbohong pada orang tuanya, dia menyembunyikan sesuatu dari orang tuanya gitu ya, tapi dia tahu bahwa ketika dia jujur kepada orang tuanya belum tentu orang tuanya marah, karena bisa jadi apa yang dia lakukan itu ternyata adalah sesuatu hal yang baik misalnya, ya, sesuatu hal yang baik yang memang ternyata dikehendaki oleh orang tuanya. Nah, kita nggak tahu gitu kan. Ada yang disebut dengan white lies ya, kalau teman-teman pernah dengar ada yang namanya kebohongan putih gitu ya, atau white lies. Itu kita sebut suatu kebohongan yang dilakukan untuk kebaikan orang lain gitu ya. Jadi kita menutupi sesuatu atau melakukan kebohongan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang lebih baik untuk orang lain. Nah, jadi mereka sudah mulai paham akan hal-hal itu. Jadi ketika pun mereka berbuat salah yang secara norma itu salah, namun belum tentu dia akan mendapatkan konsekuensi atau hukuman dari itu. Karena dia sudah menyadari bahwa hukuman itu tidak serta-merta diberikan untuk sesuatu perbuatan yang salah. Belum tentu sesuatu yang salah itu benar-benar salah, karena mungkin saja ada unsur benarnya atau mungkin saja itu dilakukan untuk kebaikan atau untuk kebaikan dirinya maupun orang lain, seperti itu ya. Kemudian kalau tadi menurut Piaget, sekarang perkembangan moral anak atau manusia menurut Lawrence Kohlberg, ya. Di sini masih tulisannya anak usia dini, tapi intinya adalah perkembangan moral manusia menurut Lawrence Kohlberg. Nah, Kohlberg percaya bahwa seseorang mengalami perkembangan moral sebagai dasar dari perilaku etis. Jadi Kohlberg percaya bahwa moral itu berubah. Moralitas seseorang itu berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan tingkat kedewasaan mereka, sesuai dengan usia mereka, mental age mereka, dan dan juga chronological age mereka. Nah, terdapat 6 tahapan perkembangan moral yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 level. Jadi Kohlberg ini memiliki 6 tahapan, di mana 6 tahapan itu dikelompokkan menjadi 3 level, yaitu pre-conventional, conventional, dan post-conventional. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ini ya, 3 levels of personal moral development. Kita langsung saja pada satu-satu itu. Nah, level pre-conventional itu ada 2 tahapan, yaitu tahapan punishment and obedience. Pada tahapan ini, pertimbangan moral didasarkan atas hukuman. Anak patuh karena orang tua menyuruhnya untuk patuh. Ya, sama kurang lebih seperti penjelasannya si Piaget tadi. Jadi anak di sini sebenarnya belum terlalu memiliki kemampuan yang baik ya untuk mempertimbangkan mana yang baik dan buruk, sehingga pertimbangan akan hukuman yang akan dia dapatkan itulah yang dia jadikan acuan untuk untuk berperilaku atau berbuat sesuatu. Whatever is rewarded is good, whatever is punished is bad. Jadi bagi mereka apapun yang memang di reward atau diberikan penghargaan atau pujian itu adalah sesuatu yang baik. Kemudian apapun yang diberikan hukuman itu adalah sesuatu yang tidak baik. Jadi ketika seorang anak berkata kasar, katakanlah begitu, kemudian dihukum oleh orang tuanya, maka dia paham, oh itu sesuatu yang tidak baik. Kemudian ketika anak misalnya dia membantu temannya mengerjakan sesuatu, kemudian diberikan pujian oleh orang tuanya, maka dia akan berpikir, oh itu suatu perilaku yang baik dilakukan. Seperti itu ya. Kemudian tahap yang kedua adalah individualism and purpose.
Nah, pada tahapan ini, pertimbangan moral didasarkan pada reward dan keinginan pribadi. Anak patuh ketika ia ingin untuk patuh atau ketika menjadi patuh dapat membawa kebaikan baginya. Yang benar adalah apa yang dirasa benar. Nah, di sini hukuman sudah tidak lagi segitu signifikannya. Artinya adalah di sini anak punya tujuan. Ya, punya tujuan, sudah paham bahwa saya ingin melakukan ini, saya ingin melakukan itu. Nah, sehingga ketika anak itu patuh ketika dia memang ingin untuk patuh, ketika hal itu membawa kebaikan bagi dirinya gitu. Jadi tidak hanya berdasarkan pada oh nanti saya dihukum oleh orang tua saya dihukum oleh guru saya, bukan. Tapi dia mulai punya keinginan. Kalau keinginan saya A, maka itulah yang baik bagi saya. Itulah yang harus saya lakukan atau yang baik saya lakukan. Kalau saya ingin membantu teman saya, maka itulah yang benar dilakukan. Atau ketika saya kemudian ingin ingin membantu guru saya, katakanlah begitu, oh maka itu hal yang baik dilakukan. Ya, jadi mulai anak ini punya tujuan-tujuan atau punya keinginan. Ya. Nah, I'll do something good for you if you do something good for me. Jadi di sini juga ada timbal balik. Saya akan melakukan sesuatu yang baik untuk kamu jika kamu melakukan sesuatu yang baik untuk saya. Jadi sudah ada istilahnya di sini mulai anak tuh agak pamrih, bukan pamrih dalam artian negatif ya, tapi artinya adalah dia akan melakukan sesuatu yang baik jika dia mendapatkan sesuatu yang baik juga. Jika sesuatu yang baik itu bisa jadi adalah kesenangan atau kepuasan, atau kemudian pujian, atau kemudian reward dalam bentuk materi gitu misalnya, itu bisa apa saja gitu ya. Oke, kemudian level berikutnya adalah level konvensional. Ada 2 tahapan juga, yaitu yang pertama adalah tahap interpersonal norms. Nah, di sini anak mengandalkan kepercayaan, kepedulian, dan loyalitas kepada orang lain sebagai dasar pertimbangan moral. Misalnya kepada orang tua, ya. Jadi di sini kalau dia percaya atau dia peduli pada orang-orang di sekelilingnya, katakanlah kalau anak atau kita biasanya percaya pada orang tua kita, maka itulah yang kita jadikan pertimbangan moral. Apapun yang baik itu adalah ketika kita melakukan sesuatu yang baik pada orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang kita peduli. Ya, jadi kenapa orang tua dijadikan sebagai pertimbangan moral? Itu karena orang tua juga sering kemudian memberikan pujian-pujian pada kita atau memberikan feedback pada kita, good boy, good girl. Jadi di sana kita jadi merasa percaya bahwa orang tua kita adalah sumber dari pertimbangan moral itu. Ya. Di sini ada kalimat good is conformity to a stereotype of good people or to peer approval. Jadi bagi mereka yang baik adalah yang stereotypical baik bagi orang-orang di sekelilingnya. Jadi yang menurut mereka baik adalah yang menurut orang-orang di sekelilingnya baik atau orang-orang yang dia percaya baik. Jadi misalnya menurut orang tua mereka si A itu baik, maka dia juga akan ikut berpikir bahwa si A itu baik. Jika orang tua atau orang-orang sekelilingnya mengatakan bahwa perilaku A itu baik, maka dia juga akan berpikir bahwa itu hal yang baik. Seperti itu, ya. Kemudian tahapan berikutnya adalah social system morality, di mana pada tahapan ini pertimbangan moral didasarkan pada pemahaman akan tatanan sosial, hukum, keadilan, dan kewajiban. Nah, contohnya mencuri. Jadi di sini dia sudah paham bahwa ada aturan-aturan sosial, ada aturan hukum, ada sistem-sistem keadilan dan hak dan kewajiban yang memang harus dipenuhi oleh orang-orang, gitu ya. Contohnya misalnya mencuri, bagi hukum mencuri itu tidak baik, maka dia sudah paham bahwa oh mencuri itu tidak baik, karena secara hukum itu tidak baik, seperti itu. Nah, good is defined by laws of society, by doing one's duty. A law should be obeyed, and even if it is not fair. Jadi bagi mereka kebaikan, suatu yang baik atau buruk itu ditentukan dari hukum yang ada di sekelilingnya, ya. Dan hukum itu harus ditaati, walaupun hukum itu tidak adil, seperti itu. Jadi dia sudah paham akan adanya hukum dan tatanan-tatanan sosial di masyarakat. Oke, kemudian level yang ketiga yaitu post-conventional. Ada 2 tahap juga, yaitu community rights versus individual rights.
Seorang anak, seorang manusia mengerti bahwa nilai dan hukum sifatnya relatif dan standar bisa berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Ya, jadi kalau tadi dia sudah paham bahwa ada hukum yang mengatur kehidupan manusia, maka di sini dia paham bahwa memang ada hukum, tapi hukum itu sifatnya relatif. Toh juga hukum dari satu negara dengan negara yang lain itu berbeda-beda. Bahkan di dalam satu daerah, desa, di Indonesia itu beda hukumnya antara satu desa dengan desa yang lainnya. Sehingga dia sudah mulai bisa fleksibel walaupun ada hukum. Tetapi hukum itu juga relatif dan standar kita berbeda dari satu orang dengan orang lainnya. Ya. Kemudian di sini ada kalimat good it is understood in terms of abstract principles that the society has agreed upon. An unfair law ought to be changed. Jadi dia paham bahwa hukum itu sudah ada dan memang dibuat untuk mengatur kehidupan manusia. Namun hukum itu tidak selalu benar. Bahwa hukum itu mungkin ada salahnya atau tidak adil. Sehingga hukum-hukum yang tidak adil itu harus diubah. Jadi di sini dia sudah mulai berpikir kritis. Artinya ada hukum-hukum yang memang baik, ya. Ada juga hukum yang tidak baik yang kemudian kita harus ubah agar lebih baik lagi, gitu ya. Oke, kemudian di tahapan yang terakhir adalah universal ethical principles. Jadi pada tahapan ini, standar moral didasarkan pada hak asasi manusia secara universal. Gitu ya. Jadi dia menilai suatu perilaku baik atau buruk itu tidak lagi berdasarkan hukum, tidak lagi berdasarkan adat istiadat yang ada di sekelilingnya, tetapi berdasarkan hak asasi manusia, universality, ya, universality yang ada di dunia. Mungkin yang sering kita lihat contohnya itu adalah LGBT. Kalau kita sering mendengar kasus bagaimana pro dan kontra dari LGBT, maka tim yang pro itu biasanya mengangkat argumen terkait dengan hak asasi manusia. Jadi dia sudah mulai berpikir bahwa hal itu baik bukan baik, maksudnya hal itu tidak masalah untuk dilakukan karena itu adalah hak semua orang untuk mencintai, kemudian untuk bersama dengan orang yang dia cintai, seperti itu. Nah, di sini ada kalimat good is understood in terms of abstract principles, whether or not societies agree with them. The emphasis is on human rights. Jadi walaupun masyarakat itu tidak setuju dengan konsep itu, tetapi penekanannya adalah pada hak asasi manusia itu sendiri, ya. Oke, kalau kita lihat dari ini ada kurvanya seperti itu ya. Jadi di sini adalah tahap pre-conventional itu dari 3 sampai 7 umurnya. Kemudian conventional 8 sampai 13, post-conventional itu adalah ketika dia sudah dewasa. Orang dewasa baru mulai bisa berpikir post-conventional yang tadi. Oke. Baik, terakhir, refleksi ya. Setelah apa yang saya jelaskan tadi, saya ingin teman-teman berefleksi seperti ini. Bayangkan sebuah fenomena moral yang pernah Anda alami selama hidup Anda. Keputusan apa yang Anda ambil ketika itu, dan bagaimana pertimbangan Anda membuat keputusan itu. Jika melihat pada tahapan perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg, pada tahapan manakah Anda pada saat itu? Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan ya. Jadi, teman-teman berusaha untuk menganalisa kira-kira perilaku atau keputusan-keputusan moral yang teman-teman buat itu apakah memang sesuai dengan tahapan perkembangan yang dikemukakan oleh Lawrence Kohlberg. Jadi, teman-teman bisa berefleksi pada pengalaman terdahulu, katakanlah misalnya pernah diminta untuk berbohong atau menyembunyikan sesuatu gitu dari orang tua atau dari teman, lalu kalian coba untuk ceritakan dan refleksikan kira-kira apa hal-hal yang membuat teman-teman mengambil keputusan itu dan kira-kira itu kalian berada di tahap perkembangan moral yang mana menurut si Lawrence Kohlberg itu, ya. Oke, mungkin itu saja untuk perkembangan moral. Jadi untuk bahasan berikutnya, diskusi selanjutnya bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih.